Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil pelatihan kami pada kegiatan pemanfaatan software tracker pada kegiatan pembelajaran fisika. Perkenalkan dulu, nama saya Aji Santosa. Saya berasal dari SMA Negeri 9 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Tracker merupakan software berbasis Java yang dapat kita gunakan untuk menganalisis video maupun juga gambar terkait dengan fenomena kegiatan fisika yang tidak bisa kita dapatkan datanya secara langsung. Dalam pembelajaran IPA terutama fisika, banyak sekali fenomena-fenomena yang mudah kita amati, tapi tidak bisa kita dapatkan datanya secara langsung. Seperti contohnya adalah kegiatan gerak lurus, gerak jatuh bebas, ataupun juga gerak vertikal, di mana kita bisa mengamati geraknya, tetapi untuk mengamati kecepatan awal, kecepatan akhir, dan juga untuk mengamati waktunya, kita sangat kesulitan. Beberapa percobaan bisa dibantu dengan alat seperti stopwatch, kemudian ticker timer, dan juga yang lainnya. Tetapi dengan menggunakan software tracker ini, kita bisa mendapatkan hasil analisis ataupun juga menggambarkan dari percobaan yang kita lakukan dengan secara visual, tidak secara sistematis saja. Kita bisa memberikan permodelan kepada siswa berupa permodelan visual terhadap apa yang diamati dari percobaan sehari-hari. Kemudian permodelan visual ini tidak hanya terpaku terhadap permodelan matematis yang bisa kita berikan di sekolah, sehingga nanti bila terdapat perbedaan antara apa yang didapat dari software tracker dan juga perhitungan matematisnya, nantinya akan mendorong siswa untuk belajar lebih dan ingin tahu lebih. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita melakukan analisis tentang rumusan gerak fisika, yang pertama harus kita lakukan adalah kita install dulu aplikasi trackernya di PC atau laptop kita masing-masing. Nah, yang pertama kita harus menuju ke browser kita. Di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian masuk ke halaman silence.org/tracker. Ketika kita sudah masuk di halaman ini, Bapak Ibu sekalian, kita pilih sesuai dengan OS yang tersedia. Jadi di sini bisa pakai Windows, bisa pakai Linux, ataupun juga OS X-nya. Jadi kita sesuaikan dengan laptop kita masing-masing. Nanti setelah kita pilih, maka dia akan otomatis mendownload. Nah, di sini di sebelah kiri ini menunjukkan kecepatan downloadnya. Kita tunggu sampai dia selesai. Tapi karena di sini saya sudah punya aplikasinya, langsung saja kita buka di ada tracker 515 Windows Installer. Kemudian langsung kita buka saja. Kita install. Nah, karena ini saya sudah menginstal, maka muncul question seperti ini. Kita coba untuk mereinstall saja. Jadi nah ini, bila ketemu setup seperti ini, nanti kita langsung ikuti next. Kemudian kita setuju dengan pernyataan yang ada di sini, kita lanjutkan dengan next lagi. Kemudian kita pilih direktorinya, next terus. Nah, satu yang penting, jadi pada bagian ini untuk video dan eksperimennya harus kita centang. Kenapa? Agar nanti di dalamnya kita memiliki contoh gerak yang bisa kita lakukan atau kita buat referensi yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, next lagi setelah ini, nah nanti akan proses instalasi hingga selesai. Nah, kalau setupnya sudah selesai, ini nanti kita lanjutkan dengan next, maka akan proses instalasi seperti ini. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Bila sudah selesai ini, untuk proses analisisnya bisa kita lakukan dengan aplikasi trackernya. Sekarang kita cari di sini untuk
tracker. Kita klikkan, nah ini tracker. Pertama kita buka aplikasi trackernya, ya nah ini merupakan tampilan awal dari aplikasi tracker. Jadi banyak tools yang bisa kita pakai di sini, yang bisa membantu kita dalam menganalisis video. Untuk yang pertama, kalau kita sudah memiliki aplikasi tracker, kita harus membuka video yang sudah kita rekam. Jadi bisa menggunakan file open file atau juga langsung menggunakan shortcut yang ada di sini. Jadi kita buka. Yang pertama muncul ini merupakan contoh video yang tadi kita centang waktu instalasi. Tapi kita langsung cari untuk video yang sudah direkam. Jadi kami menggunakan video, nah ini. Setelah kita input akan muncul frame video kita seperti ini. Jadi setelah kita membuka aplikasi kemudian ada video yang kita inputkan, yang selanjutnya harus kita lakukan itu adalah memilih frame yang akan kita gunakan atau kita analisis. Nah, ketika kita play dia menunjukkan gerak ya. Karena saya menggunakan satu contoh gerak jatuh bebas, maka kita pilih frame-nya ketika benda akan dijatuhkan dengan menggeser tanda panah ke atas hitam ini untuk memilih frame-nya, kita pilih sampai ketika benda akan dijatuhkan. Nah, di sebelah sini. Kemudian kita juga memilih batas akhir videonya. Batas akhir videonya, frame-nya video ini, sampai benda mencapai garis batas yang bawah. Sekitar, nah di sini. Setelah kita memilih frame video ini, selanjutnya kita harus mengkalibrasi tinggi dari batas biru yang saya letakkan di sini dengan tools kalibrasi. Nah, karena kalibrasinya ini menggunakan titik, maka kita tekan Shift, kemudian kita klik, kemudian kita tarik ke bawah, kita klik lagi. Nah, di sini panjangnya masih 212,0 meter. Tapi kalau kita kalibrasikan dengan angka 1,00 meter. Jadi 1 meter kalibrasinya. Nah, ini otomatis menulis 1,000 meter. Setelah langkah ini, kita harus memberikan sumbu koordinatnya. Nah, sumbu koordinatnya kita berikan dengan menarik titik 0,0-nya ke titik benda sebelum terjatuh. Kemudian, garis-garisnya ini kita sembunyikan dengan mengklik ulang. Nah, setelah garis-garis kita sembunyikan, kita buat track point mesh-nya atau titik masanya ketika benda itu bergerak. Kalau kita klik, muncul tampilan seperti ini. Ini kita geser dulu ya. Kita geser dulu ke sebelah kiri. Nah, belum benda dijatuhkan. Kemudian kita tekan Shift, kita klik benda tepat di tengahnya. Nah, kemudian kita klik lagi, karena ini bendanya gerak jatuh bebas, agak susah ya. Karena gambarnya agak kabur. Kita klik sampai bawah. Karena kita menggunakan klik point mesh-nya manual, maka nanti akan muncul garis seperti ini. Nah, karena kita gerak jatuh bebas, maka grafiknya harus Y ya, bukan X. Jadi kita rubah ke Y sehingga ketemu grafik seperti ini. Nah, ini merupakan grafik percobaan kita di gerak jatuh bebas. Setelah kita melaksanakan percobaan ini, kita akan coba analisis. Bagaimana caranya? Kita analisis dengan klik kanan pada bagian bawah grafik ini, klik kanan. Ini akan kita analisis di sini. Ada analyze. Kita analisis, kita klik. Grafik seperti ini, kita analisis dengan kurva fit-nya. Nah, kurvanya harusnya seperti ini untuk gerak jatuh bebas. Dari sini, dari analisis tracker ini muncul fit equation atau persamaannya. Persamaan yang kita dapat di sini,
fit equation. Kemudian kita juga dapat dua parameter. Ada parameternya, nilainya seperti ini. Kalau untuk titik-titik yang kita klik tadi, di sini adalah datanya. Ada T, waktu, kemudian ada Y-nya. Ini. Itu merupakan satu cara untuk menganalisis gerak jatuh bebas yang kita ambil contoh pada kesempatan kali ini. Jadi aplikasi tracker ini bisa kita gunakan untuk menganalisis gerak parabola, gerak vertikal ke atas, ataupun juga gerak vertikal ke bawah. Gerak bidang miring pun bisa. Jadi tracker ini sangat membantu kita, terutama untuk praktikum-praktikum yang bisa kita praktekkan di sekolah. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil pelatihan kami penggunaan software tracker dalam pelajaran fisika yang diadakan oleh P4 TK IPA Kemendikbud, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.